Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan saya mengikuti kegiatan dengan Pak Chandra ini sudah tidak terasa kurang lebih sekitar 20 tahun lebih, baik di bidang usaha maupun kegiatan-kegiatan di bidang spiritual juga. Dalam kurun waktu 20 tahun tersebut, saya banyak sekali manfaat ikut dengan Pak Chandra, karena Pak Chandra merupakan teman dan juga motivator yang sangat baik. Pak Chandra lebih agamis. Terima kasih Pak Chandra. Sukses selalu untuk Pak Chandra dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindunginya. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Sharing pagi ini saya coba bawakan materi kebuntuan atasi masalah adalah saat dan waktu Tuhan mengulurkan tangan gitu. Jadi kadang-kadang Tuhan pakai kebuntuan itu adalah sebagai starting point untuk kita mendapatkan uluran tangan dari Tuhan. Saat kita alami kebuntuan, selesaikan masalah, dan kita berserah dengan mengulurkan tangan memohon bantuan Tuhan, maka Tuhan anggap adalah saat dan waktu Tuhan untuk memulai mengulurkan tangan bagi kita gitu. Jadi apabila kita tidak surrender, kita tidak menyerah, Tuhan susah untuk bergerak mengulurkan tangan membantu kita. Jadi butuh sekali keberserahan kita, kepasangan kita kepada Tuhan, dan kita memulai mengulurkan untuk kepada Tuhan sehingga Tuhan bisa membantu kita gitu. Semakin kita bertahan dengan berusaha mengatasi masalah dengan rancangan dan pikiran, perasaan serta kehendak diri sendiri, maka Tuhan belum dapat gitu bantu mencampuri jadi permasalahan kita. Tidak bisa, Tuhan tidak bisa bantuin atasin permasalahan kita karena kita belum berserah gitu. Ada peraturan yang Tuhan tidak dapat langgar gitu. Tuhan tidak bisa melanggar aturannya sendiri, khususnya tentang kebebasan manusia dalam hal putuskan menentukan suatu pilihan. Nah, itu ada satu tatanan, ada satu peraturan Tuhan sendiri gitu yang Tuhan buat, bahwa urusan kemauan itu adalah Tuhan beri hak kebebasan kepada manusia gitu. Jadi Tuhan tidak bisa paksa kita untuk harus mengulurkan ke Tuhan, tidak bisa gitu. Jadi itu kembali ke kitanya lagi, ke kemauan kitanya gitu. Tuhan hanya bisa memberitahukan dan mengingatkan perintah dan peraturan dalam firman-Nya, dan tanpa dapat tanpa dapat memaksa manusia melakukan perintah dan peraturan Tuhan tersebut gitu. Jadi Tuhan hanya bisa menyajikan saja, menyiapkan dalam kitab sucinya perintah dan peraturan Tuhannya seperti itu gitu. Nah, silakan, kita mau nggak untuk lebih mengenal tentang perintah dan peraturan tersebut. Tuhan tidak mau gitu sampai kita harus dipaksa, harus mengenal, harus mengerti gitu. Tuhan tidak seperti itu. Nanti Tuhan melanggar Tuhan sendiri gitu. Tuhan melanggar peraturan yang Tuhan buat sendiri. Kemauan untuk percaya dan mengenal firman adalah hak pribadi si manusianya, tanpa dapat Tuhan
terlibat gitu. Jadi kalau udah bicara kemauan untuk percaya, kemauan untuk mengenal, kemauan untuk mengerti akan firman Tuhan, itu Tuhan tidak bisa campurin. Itu kemauan terserah dari haknya kita mau atau tidak gitu, untuk mengenal, untuk mengerti, dan untuk melakukan gitu firman Tuhan. Itu bebas, kehendak bebas kita. Kemampuan untuk mengerti firman adalah hak. Nah, ini mulai nih, kalau kemampuan untuk mengerti tentang firman itu adalah hak pribadi Tuhan, karena memang orang ini sudah mau, ya berarti Tuhan akan membuat orang itu sampai mengerti gitu. Nah, apabila manusia memohon kepada Tuhan dengan Tuhan berikan roh jadi roh pengertian, ya roh pengertian yang dari Tuhan untuk kita. Jadi kalau memang kemauannya sudah ada dari diri kita sendiri, kalau bicara kemampuan itu haknya Tuhan gitu, untuk memberi kita kemampuan sampai mengerti maksud firman Tuhan dan perintah Tuhan ini apa. Nah, itu hak Tuhan, punya hak. Nah, tinggal kita memohon atau tidak. Kalau kita memohon, Tuhan akan kirim roh Tuhan di dalam kita, menggerakkan roh Tuhan dalam kita untuk membuat pengertian-pengertian dari Tuhan tentang perintah dan peraturan dalam firman tadi gitu. Begitupun juga untuk melakukannya, mampu melakukan firman-Nya gitu, adalah hak pribadi Tuhan juga untuk memberikan kuasa roh yang supranatural yang dari Tuhan gitu. Jadi apabila cerita mampu tidak ya melakukannya, pasti mampu gitu, asal kita minta ke Tuhan satu kuasa Tuhan, ya biasanya bentuknya roh Tuhan gitu, roh Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Otomatis setelah kita menerima roh Tuhan itu, kekuatan kita sudah bukan natural lagi, kita sudah masuk ke alam supranaturalnya Tuhan gitu. Nah, supranatural ini yang akan banyak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang timbul oleh karena ya persoalan yang ada tadi gitu. Jadi mungkin kita luruskan lagi gitu, jadi bahwa dari startnya kan Tuhan butuh sekali kemauan kita untuk bisa mau gitu. Nah, Tuhan hanya pada awalnya hanya mengizinkan kebuntuan saja gitu. Jadi misalnya permasalahan, Tuhan izinkan, ujian cobaan Tuhan izinkan untuk terjadi dengan Tuhan sudah tahu bahwa kalau sampai nanti satu saat kita buntu, nah ini momennya kita seharusnya punya kemauan untuk lebih percaya, lebih mengandalkan Tuhan. Nah, ada nggak orang yang sudah mengalami kebuntuan tapi tidak mencari Tuhan? Mungkin ada loh, mungkin banyak, bukan sedikit, banyak orang yang sebelum hati kecilnya tidak digerakkan Tuhan gitu, susah sekali untuk dapat mengerti keinginan Tuhan itu apa, kehendak Tuhan apa, rancangan Tuhan buat kita apa. Jadi ya kembali ke hati kita dulu. Kalau hati kitanya memang bisa lunak ya, untuk bisa mudah percaya Tuhan, untuk mau percaya Tuhan, untuk mau mengenal firman dan peraturan perintahnya Tuhan gitu, itu hatinya kalau lunak mudah sekali Tuhan bentuk gitu. Dengan diberi sedikit kebuntuan saja kita udah berbalik mencari Tuhan gitu. Tapi kalau kita yang keras gitu, yang hatinya keras, keras kepala gitu, hatinya kaku gitu, susah sekali untuk Tuhan bisa membuat orang tersebut bisa menyerah dalam kebuntuan tadi. Jadi bukan berarti Tuhan tidak mampu mengatasi kebuntuan tadi. Buat Tuhan mudah sekali gitu mengatasi kebuntuan tadi. Tapi kan Tuhan kan nggak mau gitu melanggar tatanan apabila Tuhan ya si orang tersebut tidak meminta bantuan, tidak mau gitu minta bantuan Tuhan, tidak mau Tuhan mengulurkan tangan, Tuhan paksa. Nah, ini yang tidak bisa. Jadi tetap startnya ya harus seperti itu. Dan kebuntuan itu harusnya secepatnya kita pakai untuk fungsi ya tadi gitu. Kebuntuan itu kita manfaatkan untuk berserah ke Tuhan, untuk percaya lebih kepada Tuhan, untuk mau lebih mengandalkan Tuhan. Nah, waktu kita mau seperti itu, otomatis nanti Tuhan kasih ya pengenalan akan firman tersebut gitu. Perintahnya begini, peraturannya begini. Jadi seperti orang dituntun gitu, di-guidance. Nah, adapun nanti setelah mengenal, kita minta mengerti lebih dalam, yaitu Tuhan bisa
bisa campuri gitu, bisa beri kemampuan lebih pada kita untuk kita mampu mengerti akan firman itu dan bahkan mampu melakukannya gitu. Kebuntuan jadi jangan diartikan hanya negatif saja ya. Tuhan izinkan kebuntuan itu kan dengan maksud gitu, dengan maksud positif. Jadi kebuntuan itu apabila kita bisa maknai secara positif, ya berarti kebuntuan itu akan bisa menjadi arah untuk Tuhan ikut bantu kita bekerja gitu. Tapi kalau kebuntuan itu kita tidak manfaatkan ke arah positif, malah ke negatif, kita bisa frustasi, depresi, atau mungkin kita juga makin mencari jalan di luar Tuhan, mungkin dengan cara ini, dengan cara itu, yang makin jauh gitu, makin membuat jauh dari Tuhan. Nah ini jangan sampai kita alamin seperti ini teman-teman. Sayang ya teman-teman, kalau kebuntuan ini usahakan mudah-mudahan setelah kita sharingkan pagi ini, mudah-mudahan teman tahu bahwa oh kebuntuan itu ternyata jalan loh, ternyata solusi Tuhan untuk bagaimana kita lebih mengandalkan, bagaimana kita untuk mengenal dan mengerti masalah perintah dan peraturan Tuhan. Jadi kebuntuan positif itu seperti itu. Coba teman-teman renungin maksud saya, jadi jangan sampai cuma sekedar mikir kalau gagal, buntu itu adalah kayak orang udah hopeless gitu, nggak ada harapan apa-apa. Justru kita harus balik gitu, bahwa kebuntuan itu adalah jalan solusi dari Tuhan untuk kita mencari Tuhan, mau lebih percaya Tuhan, mau lebih mengenal firman Tuhan, mengenal perintah dan peraturan Tuhan. Nah setelah itu baru kita akan minta ke Tuhan, karena di dalam firman kan nanti dijelaskan cara-cara bagaimana untuk bisa mengerti dan bagaimana caranya untuk mampu melakukan. Itu di firman kan jelas ada semua gitu. Nah cuman memang waktu kita mengerti dan melakukan itu sepertinya harus ada kuasa Tuhan yang memang mendongkrak kita untuk mampu, bisa lebih mampu mengerti dan lebih mampu melakukannya gitu. Banyak hal di dalam firman yang irasional, yang memang tidak seperti pola pikir manusia pada umumnya gitu. Jadi kalau tanpa ada pengertian dari Tuhan, tanpa ada kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman itu tidak mudah. Melakukannya tidak mudah, mengertinya pun tidak mudah itu, apalagi melakukannya makin tidak mudah. Kenapa? Karena memang semua solusi Tuhan itu jalannya supranatural, jalannya pasti ajaib gitu, jalannya pasti hasilnya pasti mujizat gitu. Jadi jalan Tuhan memang seperti itu gitu. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya sharingkan soal kebuntuan ya. Jadi kebuntuan ini teman-teman tidak perlu harus rasa khawatir, jadi frustasi, depresi gitu. Kebuntuan ini apabila kita manfaatkan ke arah positif, itu adalah solusi bagaimana untuk mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, dan berani melakukan firman Tuhan lebih kuat gitu, lebih bagus lagi. Oke, mungkin cukup gini dulu ya teman-teman. Oke, see you, bye bye.